mendapatkan nasihat daripada ulama-ulama ya, bahwa istri yang nusyus itu lebih baik memang tidak diberi talak. Jadi otomatis menurut saya memang saya tidak ada perlunya memberikan talak kepada Maya. Ya kalau dibilang terharu tadi namanya perjuangan ini semuanya juga nggak lepas dari tangan Allah ya. Iya. Setelah menghebohkan publik lewat video berjudul kompilasi gibah dan fitnah Maya, Ahmad Dhani kembali muncul di podcast Denny Sumargo pada hari Kamis lalu. Dalam kesempatan itu, Dhani membantah keras tudingan perselingkuhan dengan Mulan Jameela. Bahkan, ia balik menyentil Maya Estianty dengan menyebut mantan istrinya itu pernah punya hubungan dengan pria lain. Pernyataan ini langsung menyulut rasa penasaran publik. Apa benar tudingan perselingkuhan Dhani selama ini hanya satu sisi cerita saja? Atau ini semua justru hanya pembelaan diri semata? Tak butuh waktu lama, kilas balik sidang cerai Dhani dan Maya pun kembali viral di media sosial. Beredar salinan dokumentasi putusan cerai keduanya yang secara gamblang mengungkap alasan Maya menggugat cerai Dhani. Salah satu poin paling menarik perhatian adalah pengakuan bahwa Dhani disebut telah menikah siri dengan Mulan Jameela alias Mulan Sari pada tahun 2006. Tak hanya itu pula, dalam dokumen itu tercantum kesaksian dari orang-orang terdekat seperti Melly Guslau, Vita sang manajer Duo Ratu, serta adik Melly yang mengetahui cerita langsung dari Mulan sendiri. Bahkan disebut Vita sempat emosi setelah mendengar pengakuan Mulan mengenai pernikahan sirinya dengan Dhani. Mendengar, melihat langsung apa yang dinyatakan seseorang atas pengakuannya bahwa dia telah bersuami dengan seseorang, ya. Seseorang itu siapa, Pak? Ya, nanti karena ini pemeriksaan belum dimulai karena pengacara Dhani tadi tidak menghadiri persidangan. Oke Bang, sebenarnya Tamara itu posisinya sebagai apa? Dia pernah menerima teror apa sih Bang? Tamara itu saksi utama, saksi kunci mendengar langsung sebuah pembicaraan. Ada rekaman? Soal apa? Oh, dia langsung mendengar ya, ada beberapa orang. Soal apa itu Pak? Pembicaraan seorang perempuan yang mengaku telah menikah dengan seseorang. Bahwa Mbak Tamara bersedia dan ketika ditanya kenapa bersedia ya hanya ingin memberikan keterangan yang sebenarnya. Itu aja. Ada salah satu bukti baru lagi dari Ada. Tadi kita memasukkan bukti SMS lagi salah satu dari Mas Dhani. Kenapa tidak yang menjadi saksi? Kenapa tidak yang bercerita kepada Tamara? Kenapa? Ya mungkin tanya sama yang bercerita kepada Tamara ya, apa dia mau apa enggak gitu kan. Kuasa hukum Tidak. ada upaya untuk meminta. Tidak, karena kami memperkirakan bahwa hal itu sulit. Kan kita sebagai pengacara tentu harus melihat kemungkinan mau nggak orangnya. Kalau udah tahu kemungkinan nggak mau, ya ngapain coba-coba kan nggak perlu, cari aja yang lain. Misalnya tadi seperti SMS bilang ada. mungkin Ya, apa yang terbaru atau Oh enggak, itu SMS sehubungan dengan pengakuan itu ada SMS gitu aja. Jadi artinya dari pihak Maya apakah ada rencana membawa bukti artinya kalau Enggak, kami sudah selesai. Kami sudah selesai pembuktian. 2 minggu depan pembuktian oleh tergugat. isi SMS itu mungkin yang menguatkan Tidak. Saya nggak kasih komentar karena tadi sudah sepakat diminta oleh majelis hakim tidak memberikan cerita yang akan membuat infotainment saling tanggap menanggapi tadi permintaan majelis hakim. Jadi mohon dimengerti juga kami selaku pengacara kan tentu juga harus menghormati permintaan majelis hakim, itu aja. Kalau pihak dari Mas Dhani menyangkakan dari kesaksian Tamara sendiri dengan kapasitas di sini seperti apa? Ya silahkan aja kan, tadi kan yang memeriksa majelis hakim, setiap orang boleh keberatan, tapi tadi setelah Mbak Tamara ditanya oleh majelis hakim, diberi kesempatan juga kepada tergugat dan kuasa dan kepada penggugat dan kuasa. Jadi tadi mereka juga menanyakan segala sesuatu yang mereka pantas tanyakan dan dijawab sebagaimana apa adanya. Jadi sebetulnya
kesaksian Mbak Tamara itu juga tidak hanya menjawab pertanyaan majelis hakim dan menjawab pertanyaan penggugat, tetapi juga menjawab pertanyaan tergugat. Aku mau nanya, seberapa besar sih Tamara mengetahui apa yang bakal disaksi, menjadi saksi buat pernikahan perceraian Dani dan Maya? Can I use my liberty to be muting? No comment for that. Cinta Laura. Jika menelisik ke belakang, konflik mereka mulai terendus sejak tahun 2006. Kala itu, Dani sempat mentalak cerai Maya namun dibatalkan karena Maya berjanji akan lebih memperhatikan anak-anak. Sayangnya, pada Desember tahun yang sama, Dani kembali menjatuhkan talak lewat SMS. Keretakan rumah tangga mereka semakin memanas dengan kabar pernikahan siri antara Dani dan Mulan. Padahal sebelumnya, Maya sempat membantah kabar nikah siri tersebut. Hari ini kita berdua di sini ingin mengklarifikasi dan kita berbahagia sekali pada akhirnya setelah seminggu ini kita capek diberitakan dengan adanya kesimpang siuran berita tentang pernikahan siri Mulan dengan Dani dan sebagainya. Hari ini kami berdua pengen mengklarifikasi bahwa tidak usah direbutkan karena pada dasarnya kita sendiri juga tidak ada apa-apa. Kita juga nggak ribut-ribut. Bisa terlihat sekarang saya dengan Mulan di sini baik-baik saja dan juga hubungan Mas Dani dengan keluarga juga baik-baik aja. Hubungan saya dengan Mas Dani juga baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Hubungan saya dengan Mulan juga baik-baik saja. Hubungan Mulan dengan Mas Dani juga baik-baik saja. Ini memang berita yang sebenarnya sangat menyedihkan kita karena bisa mengganggu stabilitas kami bermusik dan berkeluarga. Jadi kita ingin memberitahukan kepada peminat Ratu, fansnya Ratu dan juga fansnya Dewa dan juga semua masyarakat di Indonesia pada khususnya bahwa kami adapun gosip-gosip tentang pernikahan siri Mulan dengan Dani ini jangan diributkan lagi, jangan diperpanjang karena pada dasarnya kami tidak ada apa-apa. Tidak ada pernikahan itu dan hubungan saya dengan Mulan juga baik-baik aja, hubungan saya dengan Mas Dani juga baik-baik saja. Mudah-mudahan jangan diperpanjang dan jangan diributkan lagi. Terima kasih. Waktu terus bergulir, Maya melaporkan Dani atas dugaan KDRT ke Polda Metro Jaya pada Januari 2007. Namun, tuduhan tersebut tak terbukti di pengadilan. Maya kemudian resmi menggugat cerai Dani di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada November 2007. Setelah proses panjang dan melelahkan, perceraian mereka akhirnya dikabulkan pada September 2008. Maya pun memenangkan hak asuh atas ketiga anaknya, Al, El, dan Dul. Tak tinggal diam, Dani segera mengajukan kasasi dan sejak saat itu Maya kesulitan bertemu anak-anaknya. Perjuangan kita dari Desember sampai 23 September ini menghasilkan buah yang cukup manis untuk kita semua. Tapi itu juga perjuangan Maya lebih jauh dari perjuangan kita karena Maya mengalaminya sejak awal 2006, tetapi insya Allah dengan putusan ini terbayar luka di hatinya. Jadi terhadap gugatan kita sebagian besar dikabulkan dengan baik. Pertama, perceraiannya dikabulkan. Kedua, pengasuhan anak diserahkan kepada Maya seluruhnya. Dan kemudian tergugat diwajibkan membayar uang pendidikan kesejahteraan kepada anak masing-masing 7,5 juta per orang per bulan. Kemudian harta bersama yang telah disita itu sah dan berharga harus dibagi dua. Jika tidak mau dibagi dua akan dilelang oleh badan lelang. Dan kemudian terhadap provisi, waktu dahulu provisi itu kan dianggap prematur. Dianggap harus diputuskan pada putusan akhir. Tadi pada putusan akhir provisi kita dikabulkan juga, sebagian diizinkan Maya meninggalkan rumah untuk keselamatannya bersama anak-anaknya.
Amin ya Rabbil Alamin. Itulah. Ya kalau dibilang terharu tadi apa ya namanya perjuangan ini semuanya juga nggak lepas dari tangan Allah ya. Iya, Tangan Allah, kemudian orang-orang yang mensupport dari orang tua, kemudian dari pengacara-pengacara yang sangat handal, ya, teman-teman semuanya. Ya doa-doa dari masyarakat semuanya. Aku pikir akhirnya kekangenanku mana karena hari ini aku bisa menjemput anak-anak pulang. Saya juga sedih, pertimbangan majelis hakim itu sangat bagus, di mana dibenturkan masalah hukum Islam dengan masalah perlindungan anak, dan itu sudah saya jawab semua dalam kesimpulan, dan yang dibenarkan memang adalah hukum Islam karena di sini tidak ada hal yang aneh-aneh. Kejadian apapun di mana sesuai dengan hukum Islam, Nabi Muhammad mengatakan anak itu harus kemana? Ibu. Jika ibunya meninggal, itu yang bukan berarti jatuh kepada bapaknya, tetapi kepada ibunya lagi, neneknya. Jatuh lagi kepada adiknya, ibunya. Jadi yang perempuan setelah yang ketiga ini ternyata tidak ada, baru jatuh ke bapak. Jadi hal itu masalah-masalah kemasalahan anak untuk supaya anak itu maju. Memang anak itu apalagi laki-laki perlu kasih sayang ibunya karena dia dikandung, dilahirkan dan disusui. Kalau anak laki-laki tidak punya kasih sayang atau tidak punya rasa halus yang diberikan oleh ibunya, bagaimana itu dunia? Karena ibu adalah tiang dari dunia dan adalah surga bagi anak-anaknya. Putusan ada 3 poin besar atau 4 gitu ya. 1, permohonan cerai, gugatan cerai dikabulkan. Pemeliharaan anak dikabulkan, harta gonok ini dikabulkan sebagian, dan hutang ditanggung bersama. Itu intinya. Nah, catatan kami bahwa majelis tidak memperhatikan sama sekali saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat, oleh Ahmad Dhani. Itu yang menjadi catatan kami, sehingga kami pastikan kami akan banding. Banding yang poin keberapa? Semuanya kita banding. Termasuk yang gugatan cerai? Semuanya kita bandingkan. Kenapa? Ya memang itu juga catatan kami juga, karena di dalam kuasa yang diberikan saudara Maya kepada kuasanya tidak memberikan kewenangan untuk meminta gonogini dan pengasuhan anak. Harusnya hanya memeriksa perkara perceraian, harusnya demikian. Jadi mau dibandingin keputusannya aja atau menjadikan tentang ketidakabsahan? Semuanya pasti kita akan sampaikan kembali dalam proses banding. Untuk Mas Dhani sendiri kenapa nggak hadir? Ada show di luar kota. Banding dari pihak Mas ini seperti apa? Ya kita akan banding itu kan artinya kita mempunyai keberatan terhadap putusan yang barusan disampaikan gitu kan. Tentang apa seperti yang tadi ditanyakan adalah tentang semua ya, semua putusan secara garis besar ya, secara garis besar kita keberatan. Ya saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Yang jelas pada akhirnya kita kan akan mengajukan banding. Jadi kita keputusannya bentuknya, warnanya seperti apa kita nggak terlalu ngurus. Yang penting kita nggak senang dan kita banding, kita naik banding. Jadi pada intinya ya kita pasti naik banding. Gitu. Ya banyak nanti kita akan ya misalnya hak asuh anak juga segala macam kita pasti banding, gitu kan. Masalah yang lain-lain juga itu tidak mungkin diputuskan sembarangan ya. Misalnya harta dibagi 2 misalnya gitu kan, utang dibagi 2. Ya semua orang juga bisa mutusin itu, tapi kan teknisnya bagaimana, jumlahnya berapa kan itu kan nggak bisa sembarangan diputuskan. Maka dari itu ya memang dibutuhkan keputusan yang lebih tinggi. Ya tentunya. Kalau saya pribadi sih
Kalau saya pribadi sih saya mendapatkan nasihat daripada ulama-ulama ya, bahwa istri yang nusyus itu lebih baik memang tidak diberi talak. Jadi otomatis menurut saya memang saya tidak ada perlunya memberikan talak kepada Maya. Jadi sampai saya mati pun ya tidak akan memberikan talak kepada Maya. Jadi secara fikih Islam sampai kapanpun Maya akan tetap menjadi istri saya. Gitu. Jadi sampai kapanpun ya Maya sebenarnya tidak akan bisa menikahi siapa saja karena saya tidak pernah memberikan talak kepada dia. Nah, Selebtuber, dari rangkaian fakta dan dokumen yang kembali mencuat ke permukaan, publik kini seolah diajak untuk menelaah ulang narasi yang selama ini berkembang. Meski Ahmad Dhani membantah tudingan perselingkuhan dan justru menyerang balik, dokumen resmi pengadilan dan kesaksian orang-orang terdekat justru menguatkan alasan Maya Estianty menggugat cerai. Di tengah tudingan dan narasi yang terus bergulir, Maya tetap tegar berdiri sebagai ibu dan perempuan yang berani memperjuangkan haknya.